Puluhan tahun sudah Sungai Barito di Kalimantan Selatan menjadi jalur pelayaran batu bara. Setiap hari, tugboat dengan tongkang penuh batu bara melintas di sungai yang memiliki panjang 1090 km tersebut. Telah banyak sumbangan emas hitam itu bagi pembangunan Kalimantan Selatan bahkan negara. Kendati demikian, tak bisa dipungkiri telah banyak pula kerusakan akibat aktivitas penambangan batu bara. Terlepas dari pro dan kontra penambangan batu bara, aktivitas pengangkutannya menggunakan tongkang menjadi satu dari 54 situs geopark beratus yang diusulkan ke United Nations Educational, Scientific and Culture Organization atau UNESCO. Lokasinya di kawasan Jembatan Barito. Badan Pengelola Geopark Beratus atau BPGM menetapkan pemandangan tongkang batu bara itu sebagai situs ke-9. Penetapan itu bukan tanpa alasan. Ketua Harian BPOM Kalimantan Selatan Hanifah Dwi Nirwanda menjelaskan, aktivitas tongkang batu bara memiliki sejarah panjang. Dari pembentukan batu bara melalui proses endapan organik sisa-sisa tumbuhan sejak 340 juta tahun lalu, pembangunan jembatan Barito pada era Presiden Soeharto hingga sekarang. Kehadiran Pulau Baku di bawah jembatan Barito dinilai menambah keunikan. Ditambah lagi, adanya belasan menara pandang yang secara khusus dibangun. Hanifah menyebut, situs Geopark Beratus tidak melulu soal bebatuan. Selain pemandangan tongkang, ada pula kawasan Pasar Terapung Lok Baintan. Aktivitas berniaga dari sungai ini juga dimasukkan dalam situs Geopark Beratus. Geopark Beratus memiliki 54 situs yang terbagi di 4 rute, yakni barat, utara, timur, dan selatan. Rute barat mempunyai panjang rute sekitar 85 km dan 9 situs. Tema perjalanan pada rute barat adalah pesona susur sungai Orang Banjar yang memiliki arti hiruk-pikuk Pasar Terapung Lok Baintan menyapa pagi. Selain itu, ada Museum Wasaka, Kampung Tradisional Sasirangan, Galeri Terapung Sasirangan, Rumah Adat Tradisional Banjar, Pulau Kembang, pembuatan kapal tradisional Sewangi, pemandangan tongkang batu bara, serta konservasi Bekantan Curiak. Rute ini mempunyai panjang rute sekitar 188,15 km dan memiliki 14 situs. Tema perjalanan pada rute utara adalah mengikuti suara angin menuju keajaiban Dayak Meratus, yang artinya ikutilah kemana arah daun bergoyang tertiup angin. Situs di rute ini adalah Rumah Adat Bubungan Tinggi dan Gajah Baliko, Singkapan Batu Bara Formasi Tanjung, Sejarah Tambang Orang Jenasau, Goa Batu Hapu, Desa Kelayangan Dandang Dengung, Masjid Keramat. Kemudian ada Sentra Dodol Kandangan, Balai Adat Malaris, Arum Jeram Rakit Bambu, pemandangan Bukit Kantawan, air terjun Kilap Api, mata air Panas Tanuhi, pemandangan Bukit Langara, dan tebing Batu Gamping Batu Laki. Rute timur memiliki panjang rute sekitar 68,68 km dan 17 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah pelayaran mengesankan menembus sejarah bumi dan manusia, yang artinya Bukit Matangkaladan ibarat menara pandang untuk menikmati hamparan danau buatan. Adapun situs di rute ini yaitu Batu Sekis Seikambang, Batang Keladan Panoramik, Bendungan Riam Kanan, jejak longsoran Bukit Tiwingan, perikanan Danau Riam Kanan, Rumah Panggung Tebing Danau Pulau Ulin. Lalu ada Gunung Api Purba Bawah Laut, Pulau Bekantan, Pulau Pidus, situs arkeologi Pulau Sirang, Pohon Saksi Bisu Ba'a, Desa Belangin, Hutan Hujan Tropis Kahung, Makam Keramat Tenggelam, pemukiman yang ditenggelamkan, serta batu pasir pembawa intan. Sedangkan rute selatan mempunyai panjang rute sekitar 67,44 km dan 14 situs. Tema perjalanan pada rute ini adalah sebuah kilau perjalanan dari hutan hujan tropis menuju intan, yang artinya hutan tropis memberi nyawa pada beratus. Situs pada rute ini adalah Taman Hutan Hujan Tropis, pembuatan tradisional Purun, Kampung Jambu dan Obat Tradisional, Museum Lambung Bakurat, Pusat Informasi Geopark,
Taman Konservasi Anggrek, 16 habituasi satwa endemik. Batu Kulit Ular, Masjid Bambu Kiram, Monumen Legenda Pangeran Suryanata, penambangan tradisional Intan Cempaka, Toko Sasirangan, Pesanggerahan Belanda Mandiangin Tahura Sultan Adam, serta pemandangan Puncak Tahura Sultan Adam. Saat ini, penilaian usulan Geopark Meratus masuk UNESCO sudah memasuki tahap akhir. Geopark Meratus adalah sebuah program pengembangan dan pembangunan yang melibatkan multi-stakeholder seperti pemerintah, baik itu pusat ataupun pemerintah daerah, komunitas masyarakat, dunia usaha atau private sector, media, dan tentunya akademisi atau perguruan tinggi. Di mana pengembangan Geopark Meratus mengacu pada 3 pilar utama, yaitu konservasi alam, hayati ataupun budaya, pendidikan, dan juga pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan atau yang dikenal dengan geowisata. Di mana penerapan konsep pengembangan tersebut mengedepankan dan menjaga kearifan lokal penduduk setempat sebagai duta geopark. Geopark Meratus bisa juga dikatakan sebagai alat atau tool dalam pengembangan potensi keragaman yang terkandung di dalamnya secara terintegrasi seperti keragaman geologi, bentang alam, kemudian juga kejadian bumi, dan non-geologi seperti warisan budaya, berwujud ataupun tak berwujud atau nirbenda, kemudian warisan biologi, tanaman, pohon khas, kemudian juga fauna khas, di mana antar kedua warisan tersebut terhubung dalam satu alur cerita hubung kait antara warisan geologi dan juga non-geologi. Contohnya, situs budaya seperti Pasar Terapung, Lok Baintan, dan situs Rumah Adat Bubungan Tinggi Gajah Baliku yang sebagai cermin budaya sungai suku Banjar, di mana keberadaan budaya tersebut tidak terlepas dari kondisi alamnya, yaitu sungai, dalam hal ini Sungai Martapura, yang terbentuk akibat kejadian Pegunungan Meratus 200 juta tahun yang lalu. Hal tersebut akan menjadi kekhasan tersendiri karena konsep hubung kait tersebut menjadi ciri khas konsep Geopark Meratus. Sebenarnya secara tidak langsung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota itu sebenarnya sudah geopark. Contohnya penggunaan kain sasirangan kebanggaan masyarakat Banua, kegiatan festival budaya yang kontinu terus-menerus dilakukan seperti budaya Pasar Terapung, kemudian Aruh Ganel, Ba'ayun Maulid, kuliner tradisional, itu juga merupakan bagian dari Geopark Meratus yang menjadi bagian konsep konservasi budaya. BPGM sudah menyerahkan dokumen Dalsiar ke tim penilai. Dokumen berisi filosofi, logo, rute, hingga upaya Pemprov Kalimantan Selatan dalam melindungi Geopark Meratus. Jika Geopark Meratus layak masuk UNESCO, dari evaluator akan berkunjung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.